dan memberikan argumen-argumen dasar yang akan mendasari argumen dari tim kami. Di sebelah kiri saya ada Jens Wongso sebagai pembicara kedua yang bertugas untuk memberikan argumen-argumen penjelas yang akan memperkuat argumen dari tim kami. Dan di sebelah kanan saya ada Keilana Tania sebagai pembicara ketiga dari tim kami yang akan bertugas untuk memberikan contoh-contoh serta dukungan untuk mempertegas argumen dari tim kami. Hadirin yang terhormat, mosi kita pada pagi hari ini adalah kenakalan remaja yang harus dimaklumi dan diwajari. Sebelum kami memulai, kami menyatakan bahwa kami setuju atas mosi kita pada pagi hari ini. Menurut Kartini Kartono, pada tahun 2011, kenakalan remaja adalah tindakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak dan merupakan sebuah penyakit mental yang dialami remaja. Kami garis bawahi lagi bahwa sebenarnya kenakalan remaja adalah sakit mental yang dialami oleh remaja. Apakah kurang jelas bahwa sebenarnya penyakit harus dimaklumi dan bukan malah diberikan hukuman? Satu argumen tersebut telah menggarisbawahi topik debat kita pada pagi hari ini. Dan sebenarnya kenakalan remaja tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua yang mereka alami. Dan oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi bahwa kami setuju dengan topik debat kita pada pagi hari ini karena dilandaskan oleh beberapa hal dasar. Yang pertama, masa remaja adalah masa yang rentan. Menurut WHO atau World Health Organization, masa remaja adalah masa pada umur 10 sampai dengan 19 tahun, di mana masa ini adalah masa-masa kritis yang dialami oleh remaja dikarenakan mereka sedang mengalami yang namanya pubertas. Di masa pubertas ini, mereka mengalami ketidakstabilan emosi dan mereka tidak bisa mengatur emosi seperti orang dewasa karena mereka belum mengerti, mereka belum paham, mereka sedang berada di tahap pubertas. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh kenakalan remaja, kita harus tangani dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka. Kedua, kurangnya perhatian, kurangnya bimbingan. Seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa hal yang harus dilakukan oleh kenakalan remaja adalah memberikan bimbingan dan arahan dari orang-orang terdekat. Remaja adalah masa-masa yang rentan dan kritis. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah memberikan bimbingan. Tapi bagaimana jika bimbingan tersebut, arahan tersebut tidak dipenuhi oleh remaja? Tentunya terjadi penyimpangan kenakalan pada remaja. Oleh karena itu, remaja tidak mempunyai basic manner, tidak mempunyai tanaman karakter yang ditanamkan oleh orang tua, sehingga hal yang harus kita lakukan adalah memberikan arahan kepada remaja dan bukan memberikan hukuman yang akan membebani mental mereka. Seperti pernyataan saya sebelumnya, bahwa sebenarnya kenakalan remaja adalah penyakit mental, gejala penyakit yang dirasakan oleh remaja. Oleh karena itu, hal yang harus diberikan adalah bimbingan, dukungan, dan arahan oleh orang-orang terdekat dan bukan malah memberikan hukuman yang akan memberikan beban pada mental mereka dan membuat penyakit mereka semakin parah. Oleh karena itu, kami tegaskan sekali bahwa kami setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini tentang kenakalan remaja yang akan dipahami dan akan diberikan arahan. Dengan itu kami ucapkan kami setuju. Sekian dari kami, terima kasih. Iya, terima kasih WHO dan juga menurut pendapatnya siapa tadi? Kartini dan Tono itu pada tahun 2011 bahwa ternyata kenakalan remaja itu bukan nakal, tapi adanya sakit mental. Jadi bukan kenakalan remaja, yang pertama bisa ditanggapi sakit mental. Kemudian dari WHO, kenapa anak itu melakukan kenakalan remaja? Karena masalahnya anak remaja itu di mana dia rentang usia 10 sampai 12 tahun, anak remaja itu masih lagi masa-masanya pubertas, masih mencari-cari apa yang jadi dirinya, apa yang mau dia lakukan, sehingga penyimpangan itu terjadi di saat dia mencari-cari tentang saya belum sendiri harus apa ya, ada yang saya lakukan, sehingga kadang-kadang penyimpangan terjadi. Jadi silakan untuk yang kontra untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Silakan. Ada dua tadi. Yang pertama bahwa kenakalan remaja itu karena krisis mental, kemudian kenakalan remaja itu karena di mana pada masa ini anak itu masih mengalami usia remaja, jenjang 11 sampai 12 tahun. Menurut data dari WHO tadi yang disampaikan bahwa masih mengalami masih pencarian masa jati diri lah, sehingga penyimpangan yang dilakukan itu sering terjadi. Jadi silakan untuk ditanggapi. Manfaatkan waktu ya.
Menurut pendapat kami yang pertama, menurut pendapat kami yang kebanyakan yang mengalami masa perkahwinan Karena ada orang tua yang sangat kurang perhatian kepada anaknya, tetapi gara-gara pergaulan lingkungannya seperti dia bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, jadi dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi nanti silakan. Kenapa tidak setuju lagi? Kuinci bisa ditambahkan nanti apa yang ditambahkan tadi tentang ini salah satunya yang mengangkat itu karena tidak bicara jelas tadi. Bisa kuinci ulangi lagi? Iya, yang tanggapan di sebelah. Yang kedua dari mereka bilang kurang perhatian dari orang tua. Tapi tidak semua orang tua, ada orang tua yang perhatian, tetapi pergaulan lingkungan anaknya seperti bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, melakukannya. Wali kelas jangan intervensi. Jadi anak yang tidak baik. Oke. Sudah? Gak usah kasih mati mic-nya, nak. Belum usah dikasih mati mic-nya ya. Nanti dia hidup Masih lagi. biarkan on. Sudah? Ada tambahan? Tidak ada? Oke, mereka menanggapi bahwa tadi bahwa faktor itu karena masalah pubertas, masa remaja bisa dijati diri. Ditanggapi dari kelompok kontra bahwa kalau dibilang masa usia remaja masa pubertas, tapi tidak semua anak yang puber orang ini pubertas itu melakukan penyimpangan. Tidak semua, selama mereka masih dikontrol oleh orang tua ya. Kemudian yang kedua tanggapan dari Quincy tadi, kalau dibilang karena orang tua Para hadirin dan Dewan Juri sekalian, perkenalkan nama saya Jan Semano Mongso. Saya akan menambahkan argumen-argumen penguat untuk argumen-argumen dari rekan saya Gaby. Yang pertama, salah satu poin penting bahwa sebenarnya kenakalan remaja itu tidak harus dihukum, melainkan dibina. Dan salah satu penyebab kenakalan remaja adalah kurangnya perhatian dari orang terdekat. Dan tetapi hal yang perlu diingat adalah mereka tidak harus dihukum, tetapi harusnya dibina. Dan untuk menanggapi dari argumen dari tim oposisi yang tentang orang tua yang kurang menasehati anaknya, itu kami menanggapi faktor terbesar bukan hanya dari faktor orang tua, tetapi faktor lingkungan dan juga sekolah. Dan untuk menanggapi dari pertanyaan selanjutnya, yaitu faktor lingkungan atau teman-temannya yang mungkin toksik, itu kami menanggapi hanya untuk perlunya adanya bimbingan dari sekolah maupun dari orang tua. Oke, seperti yang rekan saya katakan sebelum, bahwa sebenarnya telah mengatakan bahwa faktor terbesar adalah faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Perlu digarisbawahi kalau sebenarnya faktor lingkungan bukan hanya tentang faktor-faktor yang ada di tempat mereka bersosialisasi. Faktor lingkungan di mana mereka bertumbuh, tentu saja sekolah. Oleh karena itu, sekolah menerapkan bimbingan konseling. Di sekolah diberikan bimbingan konseling. Apakah di bimbingan konseling diberikan hukuman? Tentu tidak, namun dari hal kecil seperti itu, dari hal yang kita alami setiap hari, sudah diterapkan bahwa sebenarnya setiap remaja yang melakukan kenakalan bukannya diberikan hukuman, namun diberikan bimbingan. Oleh karena itu, kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak
Kami setuju atas pernyataan yang mengatakan bahwa sebenarnya kenakalan remaja harus dibina dan bukan diberikan hukuman. Dan ketahuilah bahwa kata nakal dan kenakalan tidak ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem pidana pada kenakalan remaja. Oleh karena itu dengan tegas